Perkenalkan, nama saya Yola Francisca, NIM 29/2021-115. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama, apakah jenis gangguan perkembangan pada anak yang diamati? Bagaimana ciri-cirinya? Pada pengamatan saya, ada bermacam-macam gangguan perkembangan pada anak yang ada di sekolah tersebut. Jumlah siswanya ada 17 anak yang kebanyakan jenis kelaminnya laki-laki. Setiap guru membimbing satu anak yang mengakibatkan guru memberikan perhatian khusus kepada para muridnya sehingga guru dapat memahami apa yang dilakukan untuk mengatasi sikap dari anak-anak tersebut. Salah satunya anak yang saya amati terkena gangguan perkembangan autisme. Jadi, autisme ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan berkomunikasi dan sosialisasi anak mengalami terganggu. Ciri-ciri anak yang mengalami autisme ini, mereka cenderung pendiam, tidak banyak bicara, bahasa yang digunakan tidak jelas, suka marah menangis, tertawa tanpa sebab, dan suka berteriak-teriak. Pada amatan saya kemarin, ada anak yang mengalami autis rendah. Ia cenderung untuk tidak pendiam, melainkan banyak bicara, tetapi bahasa yang digunakan tidak jelas, dan ketika diajak berbicara tidak nyambung. Ia juga tidak bisa diam, ia banyak gerak seperti berjalan-jalan ke sana kemari. Faktor penyebab anak autis ini yang disebabkan di sekolah tersebut ada yang disebabkan dari kurangnya nutrisi ketika ibu sedang mengandung. Ada juga anak yang disebabkan dari faktor lain seperti efek dari cairan suntikan. Anak yang mengalami autis ini, mereka bisa fokus untuk belajar, khususnya untuk belajar yang pernah dipelajari sebelumnya. Misalnya ketika di jam pagi kemarin mereka belajar bahasa Indonesia, kemudian hari berikutnya di waktu jam pagi diganti mewarnai, maka mereka akan marah. Mereka tidak mau menerimanya, tetapi hari berikutnya ia akan menerima dan kembali fokus untuk belajar. Dalam observasi anak autis kemarin, mereka sudah dapat melakukan seperti menunjuk warna yang sesuai, bisa mewarnai, mengelompokkan warna, menunjukkan angka 1-10, bisa menggunting zigzag, melipat menjadi persegi panjang. Kemudian anak sudah bisa menyebutkan alat-alat benda seperti makanan dan hewan. Anak-anak juga bisa meniru ucapan seperti terima kasih dan minta maaf. Kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana perilaku dan kebiasaan siswa sebagai dampak dari kondisi tersebut. Jadi sikap dari kebiasaan anak di dalam kelas, guru sering sekali mengatasi anak yang suka marah secara berlebihan, merusak barang-barang di sekitarnya ketika mereka marah, dan anak juga sering mengalami kejenuhan dalam belajar. Guru juga sering mengalami kesulitan ketika ada salah satu siswa yang mengalami gejala penyakit jantung dan autis tahap rendah. Anak tersebut kelelahan sehingga mengakibatkan tubuh anak tersebut menjadi drop. Di saat itu guru kebingungan mengenai hal apa yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa dan bagaimana cara penanganan dan bimbingan yang diberikan. Nah, jadi cara untuk menanggulangi anak ketika mereka mengalami kejenuhan dalam belajar, biasanya guru mengajak anak-anak untuk pergi keluar untuk merefresh otak mereka, kemudian mengajak bermain, menginjak bebatuan yang sudah di-custom. Ketika anak autis sedang mengamuk, biasanya guru harus tetap tenang dan diberi ruang sedikit waktu bagi anak untuk meluapkan emosinya, namun tidak pada hal yang membahayakan dirinya.
Kemudian bimbingan yang diberikan oleh guru yang ada di tempat tersebut, mulai dari cara berkomunikasi supaya anak menuruti perintah guru sampai keterampilan yang diajarkan guru kepada anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Nah, dengan cara yang pertama, berkomunikasi. Ketika memberikan kalimat perintah kepada anak autis, harus berbicara pada intinya saja, tidak perlu untuk bertele-tele. Misalkan contohnya seperti Doni duduk. Nada yang digunakan untuk memberi perintah kepada anak autis tergantung kepada pribadi mereka masing-masing. Ada yang harus menggunakan nada rendah, ada juga yang harus menggunakan nada tinggi. Kemudian selanjutnya keterampilan yang diajarkan pada sekolah tersebut, semua keterampilan diajarkan. Mulai dari keterampilan kognitif seperti mengingat dan memahami instruksi dari guru, kemudian keterampilan afektif seperti guru membimbing anak dalam keagamaan dan sopan santun terhadap orang lain, dan juga keterampilan psikomotor seperti diajarkan tentang memasak. Dalam observasi saya kemarin, ada anak yang sedang diajarkan oleh gurunya untuk memasak nasi goreng. Kemudian selanjutnya yang keempat, apa refleksi pribadi maupun sebagai calon guru dan opini Anda mengenai anak-anak berkebutuhan khusus dan pendidikan luar biasa atau PLB. Dalam refleksi kali ini, saya sebagai calon guru yang kelak nanti akan menjadi guru, bahwa seseorang menjadi guru itu harus menjadi guru yang pintar. Artinya, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Penguasaan materi saja tidak cukup. Guru harus menguasai strategi mengajar, metode mengajar, dan model-model mengajar dengan baik. Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Guru harus mengerti cara untuk mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, harus bisa menciptakan suasana belajar dan interaksi di kelas supaya tidak bosan dan menyenangkan, harus menggunakan media belajar yang sesuai dan asesmen yang tepat, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga tidak sama dengan perkembangan anak sebayanya. Hal ini menyebabkan anak berkebutuhan khusus membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Guru yang mengajarkan anak-anak kebutuhan khusus juga harus memiliki pemahaman yang baik, supaya anak kebutuhan khusus dapat terlayani dengan baik. Jika guru memiliki pemahaman kurang terhadap peserta didik kebutuhan khusus, dapat mengakibatkan anak tidak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, apa inspirasi yang Anda dapatkan? Jadi dari hasil observasi kali ini, bahwa ternyata kurangnya nutrisi dari ibu yang mengandung dapat berdampak buruk bagi janin yang dikandungnya. Tidak hanya itu saja, bahkan ternyata dari obat-obatan dan cairan suntikan yang digunakan ibu hamil secara berlebihan atau yang tidak boleh digunakan juga dapat mengganggu tumbuh kembang pada anak di dalam kandungannya. Hal tersebut membuat saya sebagai seorang wanita yang kelak nanti akan menjadi seorang ibu sangat menginspirasi diri saya, agar saya dapat berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan dan suntikan yang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil, dan harus mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang cukup supaya dapat menyehatkan ibu yang mengandung serta janin yang ada dalam kandungannya. Sekian hasil observasi refleksi pengamatan saya. Terima kasih.